Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya masih pada pagi hari ini waktu Qatar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan tentunya menyelamatkan kita daripada fitnah dan syubhat yang ada, sehingga kita selamat dalam meniti kehidupan ini sampai akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Taib, sekarang kita akan melanjutkan kitab Masail al-Jahiliyah tentunya, dan sekarang kita akan masuk pada al-mas'alatus sabi'atu, yaitu masalah atau bahasan yang ke-7 dari perkara-perkara atau sifat-sifat ahlul jahiliyah. Kita sudah melalui beberapa sifat dari Jadi sifat jahiliyah atau perkara jahiliyah yang pertama tentu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang musyrik, orang-orang kufar tentu dalam hal ini menentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena mereka anggap seruan dari Rasulullah SAW itu tauhid itu adalah hanguskan atau membuang berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang ada. Dan itu yang mereka tidak mau, dan ini masalah yang pertama dan sangat-sangat mendasar sekali, dan ini sebagai pembeda tentunya mana antara ahlul iman dan juga ahlu al-kufur dan al-haq dan juga yang batil. Kemudian yang kedua daripada perkara al-jahiliyah adalah mereka orang-orang jahiliyah pada waktu itu berpecah belah dalam agamanya. Ya, tentu dibuktikan dengan banyaknya sesembahan-sesembahan yang ada, batulah, jinlah, pohonlah, dan seterusnya yang dianggap keramat, sakral, dan seterusnya. Dan juga mereka berpecah belah dalam hal dunia. Oleh karena itu kita diingatkan bahwasanya dengan datangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka tentu perpecahan-perpecahan yang ada kita mesti tinggalkan, dan kita mesti bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Apa saja, kelompok mana saja yang mendasari kelompoknya dengan dasar-dasar di luar Al-Quran dan sunnah, dan mendasari atas kelompok tersebut loyalnya, kebenciannya, dan seterusnya, siapa yang tidak ikut pada kelompok tersebut dianggap kurang, dan siapa yang mengikuti dianggap lebih, dan seterusnya, maka ini berarti kelompok yang kita mesti jauhi. Kemudian yang ketiga di antara perkara jahiliyah adalah mereka tidak taat, tidak tunduk kepada pemimpin, tidak mendengar. Dan ini sementara kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga mentaati ulil amri. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu kita dijelaskan, dan ini juga fakta daripada kaum jahiliyah, ya susah diatur. Tidak ada pemimpin yang mereka anggap sebagai satu komando. Jadi mereka dengan kabilah-kabilahnya begitu. Jadi bahkan tunduk kepada satu pemimpin ini mereka anggap sebagai bentuk kehinaan, bentuk aib, dan seterusnya, karena diatur-atur nih apa hal. Siapa dia sehingga saya harus ikut, siapa dia sehingga harus saya taat, dan seterusnya. Ini merupakan perkara jahiliyah. Jadi bukan perkara siapa dia, siapa saya, tapi perkara taat kepada ulil amri adalah merupakan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang tidak taat kepada amir, maka atau pemimpin dalam hal ini, maka dia tidak taat kepadaku. Dan kalau sudah tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka tentu tidak taat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan yang sering kita sebutkan dalam hal ini tentu diikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila undang-undangnya kemudian apa yang dia perintahkan itu tidak sejalan dengan undang-undang atau syariat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dalam hal undang-undang tersebut ya kita tidak taat. Namun bukan berarti menghalalkan bagi kita untuk keluar daripada pemerintah tersebut. Kemudian yang keempat adalah di antara perkara jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah di zaman dahulu itu dalam hal beragama atau dalam hal dunia dan seterusnya, tapi bil khususnya adalah agama, itu mereka memiliki fondasi atau kaidah di dalam beragama adalah taklid. Tentu yang kita maksudkan sebagaimana keterangan di sini adalah taklid buta, yaitu mengikuti seseorang tanpa dasar dan tanpa arah tertentu yang jelas. Maka oleh karena itu selalu kita sebutkan dasar dan arah kita hanyalah dasar kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan tentu pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, pemahaman salaful ummah, dan itu adalah arah yang mesti menjadi rujukan utama. Jadi siapapun yang kita ikuti, kalau arahnya sudah jelas, kemudian dasarnya sudah jelas, maka ini tidak termasuk ke dalam taklid yang dimaksud dalam perkara jahiliyah, tidak termasuk. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan sebagai taklid yang merupakan perkara jahiliyah yang pernah kita sebutkan adalah mereka-mereka yang mengikuti suatu pendapat, mengikuti orang dan seterusnya tanpa melihat dasarnya dan juga menutup mata ke arah mana orang tersebut berjalan atau ke arah mana orang tersebut mengajaknya. Kemudian yang kelima juga termasuk di antara kaidah daripada orang-orang jahiliyah adalah mereka mengukur kebenaran, mengukur sesuatu yang lurus ya atau sesuatu yang baik itu dengan jumlah yang banyak. Kalau dah ramai pengikutnya, banyak pengikutnya, ini berarti ciri-ciri yang bagus, ciri-ciri yang baik dan seterusnya. Ini tentu dalam bab Waalaikumsalam. Tentu dalam bab akhirat ini tidak berlaku. Karena pernah kita sebutkan semata-mata jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, follower yang banyak itu tidak menjadikan ukuran. Sekali lagi, semata-mata itu tidak dijadikan sebagai ukuran. Tapi tidak menutup kemungkinan tentunya pengikut yang banyak, orang ramai yang mengikutinya, tidak menutup kemungkinan dia benar. Dan tidak semestinya juga pengikut yang sedikit itu selalu benar. Tapi ini kita berbicara secara umum. Mungkin saja kalau bab duniawi, mungkin saja ini berlaku. Mungkin saja ini berlaku. Misal kita shopping di toko online misalnya. Itu kita lihat dulu viewersnya atau apanya gitu kan, bintangnya berapa gitu kan. Kalau banyak bintangnya berarti ada kemungkinan baik. Itu bab dunia. Mungkin saja. Tapi kalau berbicara akhirat, ini kita mesti cek dulu dan jangan pernah terpedaya dengan jumlah yang banyak. Karena terpedaya dengan jumlah yang banyak dan menjadikan itu semata-mata ukuran, maka ini adalah perkara atau sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Kemudian yang keenam adalah di antara sifat jahiliyah berhujjah dengan nenek moyang mereka, maksudnya pendahulu mereka, berhujjah dengan apa yang mereka dapati dari peninggalan-peninggalan, budaya-budaya, tradisi-tradisi daripada nenek moyang mereka. Ya, kalau budaya dan tradisinya itu sejalan dengan syariat, tidak ada masalah, maka ya tentu ini dilestarikan. Tapi kalau budaya tersebut, peninggalan-peninggalan tersebut itu memang tidak diragukan lagi bercanggah atau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam sunnah dan hadis-hadisnya, maka ya tentu kita dengan rela, dengan ridho untuk melepaskannya. Jadi ini 6 perkara yang pernah kita
baca daripada keterangan kitab ini. Dan memang apabila kita melihat 6 perkara ini dan juga perkara-perkara jahiliyah yang nanti insyaallah kita akan baca selanjutnya, itu memang dari zaman ke zaman itu masih didapati. Jadi itu peringatan ini ya sangat-sangat kita perlukan, karena pemikiran, kemudian juga sifat dan seterusnya ini menurun. Ini turun-menurun. Jadi itu apabila kita mengetahui hal ini, maka insyaallah billahi ta'ala dengan mudah kita deteksi, lalu kemudian kita menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Karena di awal pernah kita sebutkan, mengetahui hal-hal perkara jahiliyah ini sekali lagi untuk lebih menerangkan seterang-terangnya perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang disebutkan dari perkara-perkara jahiliyah yang 6 tadi, itu semua adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita memahami poin-poin tadi, maka semakin jelas tentunya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semakin jelas tentunya metode atau manhaj yang mesti kita ambil dalam kehidupan agama, supaya jelas. Kalau tidak, maka ya terombang-ambing, yang pernah sering kita sebutkan, karena tidak ada pijakan kaki yang kokoh, kemudian metode yang dia pegang dalam kehidupan agamanya, maka ya tergantung tempat tinggalnya. Tinggal dia di Qatar, cara Qatar; tinggal dia di kampung, cara kampung; di Indonesia, cara Indonesia; di Malaysia, cara Malaysia; Singapura, cara Singapura, dan seterusnya. Jadi ibarat pepatah itu, kalau udah di kandang kambing mengembek gitu kan, kalau di kandang lembu itu gimana suaranya, jadi ikut-ikutan. Jadi ini orang-orang seperti ini sangat-sangat kasihan sekali, karena sudahlah hidup ini singkat gitu kan, lalu kemudian dengan singkatnya hidup ini tidak memiliki fondasi, tidak memiliki prinsip dalam berjalan di muka bumi ini. Ini kan sangat-sangat kasihan. Terutama apalagi kita melihat fakta di dunia kita sekarang ini, itu kalau tidak memiliki fondasi pijakan kaki yang kuat, itu sudah pasti akan terombang-ambing, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, jadi untuk menguatkan kita punya fondasi, kita tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita tahu kita pernah belajar sebagian ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu akidah, maka dengan kita memahami daripada poin-poin masail jahiliyah ini, maka apa yang pernah kita fahami dari ilmu-ilmu sebelumnya itu, kita insyaallah semakin akan lebih paham, sepaham-pahamnya. Baik. Kemudian selanjutnya poin yang ketujuh yang sekarang kita akan baca adalah al-mas'alatus sabi'atu. Di situ terkait dengan al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haqq. Berdalil, berhujjah dengan apa yang ada pada orang-orang kuat. Jadi mengukur kebenaran dengan pendapat orang-orang kuat. Orang-orang kuat di sini maksudnya apa? Mereka yang memiliki harta. Itu termasuk orang-orang kuat versi mereka. Orang besar. Mereka yang memiliki kedudukan juga termasuk kuat. Mereka yang memiliki banyak anak, keturunan dan seterusnya, itu juga orang-orang kuat. Jadi orang-orang kuat ya yang dimaksud adalah orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu mereka jadikan sebagai rujukan kebenaran. Jadi tadi orang banyak dijadikan rujukan, jadikan patokan, itu adalah kebenaran. Kemudian amalan-amalan orang-orang terdahulu pun dijadikan sebagai rujukan. Ini pun orang-orang kuat, bahasanya orang-orang kuah, ahlul quwwah, jadi orang yang memiliki kekuatan. Tadi dari segi harta, kalau tidak dia dari segi harta, dia memiliki kedudukan, mungkin pangkat dan seterusnya, keturunan dan seterusnya. Kemudian kalau tidak itu demikian, maka dia memiliki anak, keturunan dan seterusnya, atau dia memiliki ilmu. Ini kekuatan yang dimaksud adalah salah satu di antara tadi kita sebutkan. Dan semata-mata itu lagi-lagi bukan menjadi ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran tetap kita fahami adalah rujuk kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan juga pemahaman salaf as-soleh dalam hal ini. Jadi
entah itu dia orang miskin lah, entah itu dia kaya lah dan seterusnya. Kalau memang pijakannya adalah yang sahih, maka tentu kita ikuti dan itu sebagai kita jadikan sebagai rujukan. Kita baca di situ apa yang beliau sebutkan, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fima immakkannakum fih wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang mengikutinya kaum yang telah diberi kekuatan dalam pemahaman, perbuatan, kerajaan, harta, dan kedudukan. Seperti tadi kita sebutkan, ini yang dimaksud dengan orang yang memiliki kekuatan, orang besar, orang yang memiliki kekuatan. Imma kekuatan dari segi pemahaman, yaitu ilmu, imma dari segi amal perbuatan, jadi apa saja yang mau dikerjakan dia boleh karena memiliki harta, memiliki anak buah dan seterusnya. Jadi apa yang dia rancang-rancang, apa yang dia sebut-sebut, bisnis dan seterusnya, itu mudah untuk jalan. Jadi mudah untuk berbuat, melakukan sesuatu. Atau kerajaan, atau kerajaan al-mulk, dia memiliki kekuasaan, entah kekuasaan dari keturunan, entah kekuasaan dari pemilihan dan seterusnya, harta dan kedudukan. Jadi ini semua apabila kita melihat memang orang-orang yang memiliki salah satu di antara apa yang disebut di situ atau kebanyakannya atau bahkan semuanya, ini memang disebut orang kuat, orang besar, boleh dijadikan sebagai backingan atau mungkin yang pernah kita dengar-dengar juga sebagai gantungan katanya. Itu juga inilah karena apa, dianggap sebagai orang kuat. Ini terlepas daripada orang kuatnya apakah positif, negatif dan seterusnya. Ini bukan menjadi bahasan, tapi bahasan adalah sikap orang-orang yang memandangnya. Sikap orang yang memandangnya. Jadi dengan orang-orang kuat tadi memiliki ilmu dan seterusnya, memiliki harta dan seterusnya, mengambil sikap, kemudian juga memahami suatu pemahaman baik dalam agama maupun dunia, maka itu sebagai ukuran kebenaran. Dan ini betapa banyak orang-orang jahiliyah semacam itu, dan ini dibuktikan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Karena ayat-ayat yang tadi kita baca ya tentu bercerita tentang kaum-kaum terdahulu, terutama kaum-kaum Nabi SAW. Jadi ini fakta dari sikap-sikap mereka. Sebab itulah dicantumkan oleh penulis di sini sebagai sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Jadi mentang-mentang dia tuan guru, mentang-mentang dia habib, mentang-mentang dia kiai, lalu kemudian itu sebagai rujukan. Itu sebagai ukuran. Waalaikumsalam. Ukuran daripada kebenaran. Jadi sekali lagi, kebenaran itu tidak diukur dari orangnya, tidak diukur dari lembaga, suatu lembaga tertentu, tidak. Tapi ukuran kebenarannya tetap adalah fondasinya adalah Al-Quran, Sunnah dan juga pemahaman Salafu Al-Ummah. Tapi kalau kita melihat di situ dalil yang beliau sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 26, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Maknanya orang-orang yang orang-orang ini ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti para anbiya dan para rasul, itu mereka diberikan kekuatan. Kalau kita melihat kaum-kaum sebelumnya ya, kaum-kaum Nabi kaum Ad ya, Samud, itu kan orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang kuat. Sampai rumah-rumahnya itu mereka buat rumah dari gunung-gunung, batu-batu, dan itu tentu tidak pernah diberikan kekuatan tersebut kepada orang-orang sebelumnya. Belum lagi kaum Nabi Musa, Fir'aun dan seterusnya memiliki kerajaan yang sangat-sangat kuat, luas dan seterusnya. Belum lagi
Namrud dan itu adalah bentuk daripada kaum-kaum yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat juga daripada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya-kaya itu adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, karena yang mengikuti Nabi SAW adalah orang-orang yang lemah kebanyakannya, dan itu nanti beliau akan sebutkan pada poin berikutnya daripada sifat-sifat ahli jahiliyah. Jadi intinya kalau kita melihat Abu Jahal lah, dan pernah sering kita sebutkan kenapa disebut Abu Jahal, karena dia jahil. Padahal kalau kita melihat otaknya encer gitu kan, pandai dan seterusnya, ahli hikmah. Sebab itulah sebelum Islam datang, itu kan jahilnya tidak nampak. Karena ukuran kejahilan dan ukuran kepintaran, kepandaian seseorang adalah agama, iman. Jadi sepandai-pandai orang itu dalam bab apa saja, tapi kalau dia tidak beriman, salah akidahnya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itu tergolong jahil. Dan ini yang pernah kita sebutkan, Abu Jahal itu kan sebelumnya Abul Hakam namanya. Yaitu suatu Abul Hakam, maknanya dia yang hakim, yang memutuskan. Jadi perkara-perkara kalau ada orang yang gaduh, berantem, bermasalah dan seterusnya, atau ingin nasihat, ya, bukan nasihat hukum juga ya. Nasihat dan seterusnya gitu kan, datanglah ke dia. Ya karena memang dia memiliki akal yang bagus gitu. Tapi datang Islam karena dia tidak beriman ya, akhirnya dia pun dijuluki Abu Al-Jahal. Belum lagi yang lain-lain, memiliki harta, anak dan seterusnya. Abu Sufyan pada waktu masih belum Islam, itu kan orang-orang terpandang semuanya itu. Orang yang terpandang. Nah, itu yang dimaksud di sini ayat ini, bahwa Allah telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan dalam hal itu. Kemudian juga dalam ayat lain, dalam surah Maryam ayat 73, lalu kemudian 74, 73 itu ucapan mereka ya, orang-orang kafir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang menerangkan sebagai keterangan, tentu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Jadi orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ayul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Jadi mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu apa mereka jawabnya? Jadi jawabnya adalah, coba lihat mana yang lebih baik kedudukannya. Mana yang lebih baik kedudukannya, kemudian yang lebih sedap untuk dipandang penampilannya, begitu. Mana? Ini kalian atau mereka-mereka? Itu jadikan ukuran. Ini surah Maryam ayat 73. Karena memang fakta-fakta seperti ini dari zaman jahiliyah dahulu sampai sekarang pun kita tengok ada nih fakta seperti ini. Ada seperti ini yang mereka dibacakan hadis, dibacakan ayat, dibandingkannya kita dengan orang-orang yang seperti itu. Ya memang bagus lah, kan dari segi dunia kan, bagus, Masya Allah, luar biasa, begitu kan, rumahnya, luar biasa rezekinya juga, begitu kan. Tapi ingat, itu semua kita tidak tertipu, karena yang jelas tadi kita ukurannya, dasarnya adalah Quran dan Sunnah, dan adapun apa yang mereka dapatkan daripada hal-hal dunia, kelancaran rezeki dan seterusnya, kita yakini adalah istidraj. Kita yakini adalah istidraj. Tapi itu Maryam 73, ucapan mereka ya ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab dalam ayat 74 ya, surah Maryam itu. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Dan betapa banyak kaum-kaum sebelum kamu itu yang kami hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala, binasakan, dan sementara mereka ahsanu athathan. Athas nih bahasa Arab, bahasa kita nih, kalau bahasa sekarang tuh furniture. Gitu kan, isi rumah lah begitu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak orang-orang sebelum kamu kami hancurkan, kami binasakan, dan mereka itu lebih bagus dia punya
perabotan rumah tangga lebih bagus, kemudian waria, juga tempatnya indah dipandang dan seterusnya, itu semuanya lebih bagus daripada kalian, dan itu semua kami hancurkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faktanya kalau kita lihat, jangan jauh-jauh gitu kan, Fir'aun, bagaimana Allah hancurkan gitu kan dengan kegagahannya, Qarun lagi kan dengan harta-hartanya. Ya, jangankan perabot rumah tangga ya, itu kuncinya saja dipikul oleh beberapa orang yang kuat begitu. Itu pun hancur lebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ini jawaban yang sangat-sangat telak ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjadikan ukuran dunia dan seterusnya untuk menjadikan ukuran kebenaran dan juga kebatilan. Dan peliknya lagi, di antara kaum muslimin juga masih juga membangga-banggakan orang-orang kafir, membangga-banggakan orang-orang kafir begitu. Ya memang dalam bab dunia memang mereka lebih dahulu ya, lebih canggih dan seterusnya daripada kita orang-orang muslim. Namun tetap pegangan kita, iman kita, akidah kita di atas segala-galanya. Boleh saja memuji-mujinya gitu ya, tapi jangan memuji sampai dalam hati. Jangan sampai memujinya sampai mencela daripada kaum muslimin yang lainnya. Nah, jadi sampai-sampai ada yang menyatakan bahwasanya pergi dia ke Amerika, pergi dia ke Eropa, disitulah dia temukan Islam katanya. Kalau di tempat orang Melayu, dia tidak menemukan Islam. Ya mungkin maksudnya baiklah ya, tapi kalimat seperti itu tak bagus untuk diucapkan. Karena Islam itu ukurannya adalah iman dan juga akidah. Tauhid itu adalah ukuran yang paling utama sekali. Ya, memang tidak semua orang Islam mengamalkan Islam itu. Memang kita juga tahu bahwasanya orang Islam tidak semuanya berakidah benar, berakhlak yang benar, tapi tetap bahwasanya keimanannya itu adalah menjadikan ukuran dan dia lebih tinggi daripada orang-orang kafir yang kaya raya, memiliki semuanya dan seterusnya. Taib. Jadi ini yang beliau sebutkan dari ayat yang pertama tadi kita sebutkan, surah Al-Ahqaf ayat 26 menggambarkan bahwasanya mereka orang-orang kafir tersebut yang tidak mengikuti Nabi SAW itu diberikan kelebihan memang dari segi dunia, tapi kelebihan dari segi dunia. Dan apabila kita melihat di zaman sekarang pun masih berlaku juga hal-hal seperti ini. Ya, buktinya orang-orang kafir tadi lebih menguasai dunia daripada orang-orang muslim. Kemudian kalau kita melihat dari segi keilmuan, dari segi harta, dari segi keturunan dan seterusnya, dari segi keilmuan juga mereka tadi memiliki ilmu, namun tidak sampai ilmunya itu kepada hatinya, atau tidak sampai membuka hatinya untuk masuk ke dalamnya iman, tidak sampai. Coba tadi dah kita sebutkan bahwasanya ukuran keilmuan yang hakiki adalah ilmu kitab dan sunnah. Dan sampai disebutkan bahwasanya ilmu itu adalah qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah. Kalau selain itu maka tidak tergolong ilmu. Sebab itu kita ingat hadis Nabi SAW yang selalu kita baca dan selalu kita dengannya kita diingatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diberikan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepada orang tersebut. Sebab itu ini sebagai ukuran. Jadi bukan ukuran orang itu title-nya dan seterusnya, tidak. Sekali lagi bukan semata-mata itu, tapi yang paling lebih adalah memahamkan agama. Sebab itu ketika kita paham terhadap agama kita dari satu hadis, paham betul makna daripada riwayat tertentu daripada sunnah Nabi SAW, itu berbahagialah kita walaupun masih terbatas tentunya, karena ilmu itu bentuknya sangat-sangat luas sekali. Tapi kalau ada pemahaman yang kita faham melalui riwayat atau melalui tafsir dan seterusnya, yakinlah itu adalah nikmat. Yakinlah itu adalah nikmat. Jadi nikmat itu sekali lagi bukan semata-mata yang wujud berbentuk zahir, dapat bonus lah,
naik pangkat lah, begitu dan seterusnya. Tidak semata-mata itu, namun lebih daripada itu adalah nikmat yang hakiki yang melekat pada diri seorang, yang dengannya dia menggunakan itu sebagai bekal sampai menuju akhiratnya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untukku. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah apa yang engkau berikan aku atau berikan kami daripada ilmu-ilmu tersebut. Ini doa-doa seperti itu menunjukkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga baik lagi bisa menjadi penambah daripada iman dan juga menguatkan fondasi tauhid dan akidah seseorang. Tapi apabila tidak menjadikan iman dia bertambah, kemudian pegangan kepada sunnah itu tidak kokoh, maka ketahuilah ilmunya tidak bermanfaat. Walaupun dia pandai. Ingat, ini bahasan kita adalah orang-orang jahiliyah itu menjadikan orang-orang yang pandai sebagai rujukannya, seperti tadi Abu Jahal, begitu kan, dan seterusnya. Ini kita berbicara zaman Nabi. Kalau kita berbicara di setelah zaman Nabi pun banyak sekali itu tokoh-tokoh, boleh dibilang tokoh-tokoh yang terpesong ya, tokoh-tokoh yang jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semuanya pandai. Apa buktinya pandai? Sampai sekarang kita kalau dengar namanya gitu, berarti dia pandai. Ya kalau dia tidak pandai, berarti kita tidak tahu, tidak pernah dengar namanya. Kenapa dia pandai? Karena dia menulis buku. Berarti bukunya sampai sekarang masih ada walaupun mati dah ratusan tahun. Misal saya contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina, siapa yang tidak kenal di kita Ibnu Sina kan? Ahli tabib lah, begitu kan? Masuk juga filsafat lah, sampai rumah sakit di sebagian tempat di negeri kita kan namanya Ibnu Sina, begitu kan, rumah sakit Ibnu Sina. Konon katanya Ibnu Sina ini adalah ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan teori-teori dan seterusnya, begitu, yang jadikan rujukan orang-orang Barat, sehingga dia ini adalah tokoh Islam, intelektual Islam. Jadilah ditulis namanya Ibnu Sina. Ini kan berarti dia pandai. Memang betul faktanya dia ada buku-buku dan seterusnya kan. Berarti dia pandai memang. Tapi rupanya dicek-cek, gitu akidahnya dan seterusnya. Rupanya akidahnya ini akidah kufur, akidah syirik. Jadi itu disebutkan oleh para ulama dalam terkait dengan menyingkap hakikat daripada Ibnu Sina. Itu contohnya. Terus kemudian yang lain lagi, itu yang paling masyhur lah ya, dan juga yang lain-lainnya lagi terkait dengan kepandaian, kepintaran. Maka sekali lagi itu bukan menjadi ukuran yang utama untuk menjadikan kebenaran. Belum lagi tokoh Mu'tazilah, gitu kan, tokoh Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Kalau kita dengar kan itu kenapa disebut Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah kan kita fahami ya, sering kita dengar Mu'tazilah ini adalah kelompok sesat tentunya, karena menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan keyakinan mereka terhadap orang-orang pelaku dosa besar. Jadi bagi mereka pelaku dosa besar ini keluar daripada Islam. Bagi mereka yang fasik, bagi mereka yang berzina, bagi mereka yang minum khamar, membunuh dan seterusnya, itu murtad bagi mereka. Ini tentu menyelisih ya. Belum lagi dalam bab asma sifat dan seterusnya. Intinya dia sesat. Jadi Mu'tazilah dari kata-kata i'tizal, maknanya menjauhkan diri. I'tizal maknanya menjauhkan diri. Nah, si Wasil bin Atha ini kan kita tahu sendiri, Wasil bin Atha ini adalah murid daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, murid daripada Hasan Al-Basri, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Jadi ketika di majlis Al-Hasan Al-Basri, jadi
Tentu Hasan al-Basri adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ketahui bersama, seorang tabi'in. Beliau memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kufur, tidak murtad. Tapi Wasil bin Atha ini mengatakan al-fasik la mu'min wala kafir, katanya. Orang-orang fasik ini tidak tergolong mukmin dan juga tidak tergolong kafir, katanya. Lalu golongnya apa? Ini tidak jelas. Jadi oleh karena itu Mu'tazilah, di antara tadi kita sebutkan akidahnya, itu orang fasik, pelaku dosa besar di dunia, itu tentu kafir. Kalau di akhirat itu manzilah baina manzilatain. Tapi poinnya adalah kalau kita melihat biografi daripada Wasil bin Atha dalam kitabnya Sirah A'lamin Nubala oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kita baca saja apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi dalam Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Sirah A'lamin Nubala ini beliau menyebutkan kebaikan dan keburukan daripada tokoh yang beliau tulis biografinya. Beda dengan kitabnya yang lain terkait dengan riwayat. Kalau terkait dengan riwayat dan seterusnya, maka beliau tidak menyebutkan kebaikannya. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ada istilah manhaj muwazanah, atau ada istilah manhaj muwazanah. Muwazanah yang menimbang. Jadi menyebutkan kebaikan sekaligus menyebutkan keburukan. Ini kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak diperlukan. Jangan sampai sepanjang hayatnya selalu menyebut kebaikan dan keburukan, kebaikan dan keburukan. Jadi terkadang boleh disebutkan, terkadang tidak disebutkan. Ini sekarang Wasil bin Atha, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan keburukan dan kebaikannya. Tapi ini dalam bab biografi supaya orang tahu. Tapi kalau dalam bab jarh wa ta'dil, dalam bab riwayat, apakah nih orang nih sikoh baik dan seterusnya, ini harus ada keputusan. Jadi kalau terkait dengan keputusan, maka to the point. Jangan sebut kebaikannya. Jadi nanti dengan sebut kebaikannya, orang ini pun masukkan dalam hatinya, itu baik juga ya rupanya, begitu. Salah. Jadi ketika misalnya ditanya, ini bagaimana, saya lakukan apa tidak, ini saya ikuti apa tidak fulan, ini berarti orang bertanya hati hitam dan putih, ibaratnya, betul tidak? Dia bertanya ini hitam ini putih, jangan ini hitam tapi kadang-kadang dia putih juga. Ini berarti orang pun linglung jadinya. Jadi yang mana nih saya ikuti? Untuk saat ini ya kamu begini. Itu keliru caranya. Jadi kalau ditanya, ini orang nih diikuti apa tidak? Ini orang nih Ahlus Sunnah apa tidak? Begitu. Jawab saja tidak. Begitu. Ini jawab tidak. Nanti di kemudian hari kalau kita bercerita terkait dengan biografi, terkait dengan sejarah dan seterusnya, barulah kita sebut fulan lahir di sini, dia sering membantu orang, begitu. Paham tidak? Ini udah jelas tokoh Syiah misalnya. Tokoh Syiah. Ini gimana tokoh ini? Udah jelas tokoh Syiah. Dia Syiah, tapi dia kadang juga bantu Palestina dan seterusnya, gitu kan? Jadi gimana? Itu keliru. Ini namanya manhaj muwazanah, metode beragama muwazanah, selalu menimbang baik dan buruknya. Ini sekali lagi manhaj muwazanah ini adalah biasa nih manhaj yang keliru ya dari sisi keumumannya ya, keliru dari sisi keumuman. Ada kadang kita perlu muwazanah itu, tapi dalam bab tertentu. Ini kena walaupun agak melenceng sedikit, tapi ini terkait dengan terkait dengan kitab-kitabnya daripada Imam Dzahabi. Karena kadang-kadang orang-orang berhujjah dengan manhaj muwazanah dengan kitab-kitabnya Imam Adz-Dzahabi, terutama misalnya di Syiar A'lamin Nubala. Kamu kata muwazanah itu tidak boleh, tapi Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala menyebutkan kebaikan, menyebutkan keburukan, kan namanya muwazanah. Maka dia tidak paham. Jadi kapan, di mana disebutkan muwazanah itu, kapan dan di mana tidak dipakai muwazanah itu. Jadi ini harus kita pahami juga dalam bermanhaj. Kalau tidak nanti dipikirnya muwazanah itu yang yang bagus saja. Juga dipikirnya ketika menyebutkan kebaikan dan keburukan, dipikirnya itu tersilap, sesat dan seterusnya.
Jadi ada kalanya kita sebutkan, ada kalanya tidak disebutkan. Nah, sekarang kita balik bahwasanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan itu terkait dengan biografi Wasil ibn Atha. Di situ beliau sebutkan Wasil bin Atha. Nah, di situ Al-Baligh Al-Afwah Abu Hudzaifah Al-Makhzumi Maulahum Al-Basri Al-Ghazzal. Nah, jadi Al-Baligh Al-Afwah. Ini katanya beliau. Al-Baligh maknanya ahli balaghah, sastrawan. Gitu kan, maknanya pandai berbahasa, sastrawan. Al-Afwah. Al-Afwah dari kata-kata fam, mulut. Berarti dia pandai berbicara, retorika. Jadi ahli apa bahasanya itu? Ya, ahli pidato dan seterusnya. Sastrawan, ahli bahasa, ahli pidato. Berarti ini menunjukkan kepandaiannya begitu. Abu Hudzaifah Al-Makhzumi, itu nama dan kunyahnya tentunya Wasil bin Atha Abu Hudzaifah Al-Makhzumi. Kemudian mauliduhu sanata thamanin bil Madinah. Dia lahir tahun 80 Hijriah di Madinah. Berarti dah awal sekali. Nih, wa kana yalthagu birra'i ghainan faliqtidarihi 'ala al-lughati wa tawassu'ihi yatajannab al-wuqu' fi lafzati fiha ra. Jadi karena kemampuannya, jadi faliqtidarihi 'ala al-lughati, karena kemampuannya dalam berbahasa Arab, tadi disebutkan sastrawan, pandai bicara dan seterusnya, karena kepandaiannya dalam berbahasa Arab dan luasnya ilmu dia tentang bahasa ini, maka dia yatajannab al-wuqu'. Jadi dia bisa atau selalu tidak menyebutkan ro di dalam bahasanya, tidak menyebutkan satu pun dari kalimat-kalimat yang ada ro-nya dia tidak sebutkan. Mana ada lebih pandai dari orang ini? Huruf ro gitu kan, atau huruf r di kita, huruf ro. Kan mesti ada 1 menit kita bicara kali mesti ada ro-nya, betul tidak? 1 menit itu, jangankan 1 jam. Berapa banyak huruf ro itu? Tapi dia ini mampu, bisa dia tidak menyebutkan huruf ro. Jadi maknanya otaknya jalan begitu, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ada huruf ro dari satu kalimat yang akan disebutkan, dia sebutkan dengan makna yang sama yang tidak ada ro-nya. Begitu dia. Misalnya kalau bahasa kita lah ya, cerdik. Cerdik kan ada ro-nya kan? Udahlah kita tepikan dia, kita sebut pandai saja, kan? Dia orang pandai. Kenapa tak sebut cerdik? Ada ro-nya di situ. Dia begitu, mana luar biasa Wasil bin Atha ini. Tapi kata beliau kemudian Imam Az-Zahabi, wa huwa ra'sal i'tizal. Dia adalah ketua daripada Mu'tazilah. Maknanya apa? Dia yang mengawali Mu'tazilah. Taradahul Hasan an majlisihi. Al-Hasan Al-Basri mengusirnya dari majlisnya. Qala, atau mengatakan al-fasiq la mu'min wala kafir. Orang fasik itu tidak dikatakan mukmin, maknanya dia tidak beriman, dan juga dia tidak dikatakan orang kafir. Udah jelas masih beriman kalau masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada dosa-dosanya. Ini dia memandai-mandai, dia tidak mukmin, artinya dia keluar daripada Islam. Juga dalam waktu yang sama juga dia tidak kafir. Terus gimana? Oleh itu kemudian diusirlah dia oleh Al-Hasan Al-Basri karena dia menjauhkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri. Karena dia diusir, maka tadilah dinamakan dia sebagai Mu'tazilah. Dialah yang paling pertama, maka disebut Ra'sal I'tizal. Dia ketuanya daripada I'tizal ini. Itu dia. Jadi poinnya adalah Wasil bin Atha ini pandai. Jadi kemampuannya luar biasa. Jadi zaman sekarang tidak adalah yang sepandai si Wasil ini kan. Sampai dia berbicara pun kalau ada ro-nya dia ganti dengan kalimat yang lain yang semakna. Oleh karena itu jangan heran begitu kan kalau ada misalnya ada orang yang nomor sekian, ayat sekian, pojok sekian dan seterusnya, itu masih tidak ada apa-apanya dengan Wasil bin Atha ini kepandaiannya. Tidak ada apa-apanya. Hafal ini, hafal itu dan seterusnya. Jadi sekali lagi
Jadi orang-orang dahulu itu ya, orang-orang dahulu itu sangat-sangat pandai sekali. Sekali dia dengar bacaan begitu, jadi sekali itu dia hafal. Sebab itu ada seorang yang dia tidak mau masuk pasar. Dia tidak mau masuk pasar. Ya, kenapa kamu tidak mau masuk pasar? Masalahnya bukan maksiat yang ada di situ, gitu kan? Tidak. Tapi kan banyak ucapan-ucapan di situ, ada yang jual, ada yang beli, ada yang nipu, dan semua itu masuk ke dalam ke otakku dan semua itu aku hafal, katanya. Jadi semua apa desas-desus apa semua itu masuk semua ke otaknya, lalu kemudian menempel di otaknya, dihafal. Oleh karena semua masuk itu semua direkod oleh otaknya, maka katanya saya tidak mau ke pasar, katanya. Jadi ini orang-orang dahulu luar biasa. Tapi yang sesat, yang beriman, begitu kan. Maka yang sesat pun pandai, ya, IQ-nya luar biasa. Yang beriman, berilmu pun tak kalah pandainya, IQ-nya pun besar juga. Sama-sama kok dilihat dari sisi IQ. Nah, cuma levelnya tentu yang berimanlah yang paling top dalam hal ini. Nah, jadi kalau kita baca tentu kepandaian para ulama itu ya memang itu tak habis-habisnya, begitu kan. Pernah kita sebut Imam Bukhari dan seterusnya, Imam Daruqutni, itu juga luar biasa sekali. Kitab-kitabnya itu rupanya bukan dia tulis lihat rujukan dan seterusnya, ada tukang tulisnya yang dia baca, lalu kemudian tukang tulisnya. Jadi kitab misalnya terkait dengan jarah wa ta'dil, terkait dengan nama-nama perawi dan seterusnya, berjilid-jilid. Itu rupanya al-imla. Maknanya imla ini beliau sebutkan fulan sikoh, fulan tak betul, fulan hadisnya mungkar, fulan dengan namanya semua berjilid-jilid. Rupanya dia sebutkan itu melalui lisannya, kemudian dituliskan. Ini sangat-sangat mengagumkan sekali lah ilmu orang-orang dahulu. Tapi ya tadi kita sebutkan, yang beriman, yang sesat. Jadi dan juga kita lihat juga sejarah daripada Al-Imam Al-Ghazali. Kita, siapa yang tidak kenal Imam Ghazali, begitu kan? Kepandaiannya, IQ-nya luar biasa sekali, begitu kan? Sampai-sampai ada yang menyebutkan kalau Imam Ghazali itu tidak terpengaruh oleh filsafat dan seterusnya, tidak sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain selain Al-Quran dan Sunnah, tentu dia lebih pandai atau lebih akan tinggi daripada Imam Bukhari. Ada sebagian yang menyebutkan demikian. Kalau dia fokus gitu, tapi kepandaiannya tidak membawa dia kepada yang lebih tinggi. Jadi kenapa ya? Karena semata-mata kepandaian itu lagi-lagi tidak menjadi ukuran. Walaupun tadi balik ke Imam Ghazali disebutkan dalam riwayatnya, itu terakhir kali beliau bertobat daripada ilmu-ilmu filsafat dan seterusnya, dan terakhir ada yang menyebutkan beliau sedang fokus membaca hadis-hadis Imam Bukhari. Jadi itu dia. Jadi kepandaian seperti itu sekali lagi kita jangan pernah tertipu dengannya. Jangan pernah terpedaya dengannya, begitu. Baru ada orang yang cerita nasab-nasab dan seterusnya, udahlah dikagumi sedemikian rupa, baru menang debat, begitu kan, dikagumi sedemikian rupa, begitu. Tidak demikian. Jadi bacalah biografi zaman orang-orang dahulu, maka akan terkuak hal yang sangat-sangat yang sekarang ini tidak ditemukan. Namun lagi-lagi yang sesat, yang tidak, begitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya yang beliau nukilkan di situ, Al-Baqarah ayat 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Ini terkait dengan Yahudi dan Nasrani, terutama orang Yahudi. Ini ayat ini. Tadi kan disebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, mereka akan diberikan kelebihan dari sisi dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepandaian, diberikan harta, diberikan kemampuan yang
orang-orang Islam tidak mampu ya, untuk melakukannya karena kurangnya kemampuan. Nah, Allah menceritakan di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 89 terkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi sebelum datang Nabi SAW diutus, kan mereka, terutama orang Yahudi ya, mereka sangat-sangat berharap dan bahkan ada keyakinan bahwa Nabi terakhir ini di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Karena maklum bahwasanya Nabi, para anbiya dan para rasul itu kebanyakannya kan diutus dari kalangan mereka, Bani Israel. Nah, mereka mengharap ini Nabi terakhir ini pun dari kalangan mereka. Sehingga tidak sedikit daripada doa-doa mereka yang menyatakan, yang di dalam doa mereka tersebut menyebutkan bahwasanya ya Allah, tolonglah kami untuk melawan orang-orang Arab. Jadi dia kan juga bermusuhan dengan orang Arab. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani kan tergolong bukan orang non-Arab. Maksudnya terutama orang-orang Hijaz dan seterusnya. Jadi mereka tertindas. Jadi dia tidak bisa menguasai orang-orang Arab ini. Gitu. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan nabi, dan nanti ketika nabi itu diturunkan itu bisa menolongnya, melawan dan menguasai, mengalahkan, bahkan mengazab, membunuh, membalas dendam kepada orang-orang Arab tersebut. Karena satu memang benci dia dengan orang Arab gitu kan. Ya kenapa dia sebut demikian? Karena keyakinan dan harapannya agar nabi itu dari golongan non-Arab. Ya, Bani Israel kan non-Arab. Jadi dia benci karena memang Arab ini tadi menguasai mereka dan dia tidak bisa leluasa begitu kan. Akhirnya dia berdoa, dan sering mereka berdoa. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, mereka sering berdoa supaya Allah menurunkan para nabi, menurunkan nabi, lalu kemudian harapannya nabi tersebut membantunya untuk mengalahkan orang Arab. Tapi rupa-rupanya disebut di sini, tapi rupanya maka telah datang kepada mereka untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani tadi, apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Apa yang mereka telah ketahui, maksudnya dia rupanya apa yang mereka harapkan tadi, agar nabi terakhir ini diturunkan dari kaumnya dia itu, tak jadi. Rupanya nabi terakhir ini turun dari golongan yang dia musuhnya tadi. Gitu musuhnya, yaitu bangsa Arab. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka lalu ingkar kepadanya. Kemudian begitu juga dengan ayat yang terakhir yang beliau nukilkan di situ. Surah Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Rupanya memang faktanya demikian. Tidak sesuai dengan moodnya begitu kan. Bahkan sifat-sifat daripada nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diutus mereka pun sudah kenal, sudah ada namanya, sudah ada sifat-sifatnya, dan bahkan dalam riwayat sejarah nabi itu kan ketika beliau diajak berdagang ke Syam, itu kan dinaungi oleh awan, kemudian tanda-tanda besar yang lainnya, sehingga disarankan paman beliau untuk membawa pulang Nabi SAW supaya apa? Supaya tidak ditemukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka tahu ciri-ciri tersebut lalu nanti kemudian dibunuhnya. Ini orang Arab musuh pula, dia pula yang jadi nabi kan. Lebih baik jangan ada nabi sekalian lah begitu. Jadi mereka dan orang Yahudi track recordnya buruk terhadap para anbiya begitu kan. Jadi mereka bunuh para nabi. Itu dia punya bunuh nabi. Jadi tidak heran bahwasanya dinasihatkan paman beliau untuk kembali saja karena dikhawatirkan nanti akan dibunuh. Jadi poinnya adalah bahwa orang-orang yang kafir ini, yakni kita berbicara di zaman Nabi SAW dan juga di zaman kita ini, karena sering kita sebutkan sejarah ini adalah berulang.
Sejarah ini berulang. Jadi disebutkan berdoa luar biasa gitu kan, tapi ternyata setelah fakta sudah terkuak Nabi itu bukan dari bangsa Arab, tak jadi diiman. Faktanya juga Nabi itu sangat-sangat dikenali, sebagaimana halnya mereka mengenal anak-anak sendiri. Diriwayatkan bahwasanya ketika Abdullah bin Salam, ini kan seorang Yahudi yang masuk Islam, kita ketahui bersama. Jadi ketika ditanya apakah orang-orang Yahudi ini mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka, ya. Kemudian apakah orang-orang Yahudi juga mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal orang tua mereka, maksudnya dekat. Jadi beliau menjawab, mereka orang-orang Yahudi tersebut mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka itu, bahkan lebih dalam pengetahuannya. Kalau misalnya anak-anaknya itu ya anak-anak kita, ya tentu kita tahu ya anak-anak kita. Dia sifatnya seperti ini, dia sukanya seperti ini. Tapi kita tidak tahu ketika dia tidak bersama kita gitu kan, kita tidak tahu dia bagaimana. Artinya ada batasan-batasan pengetahuan yang dengannya kita tidak mengetahui anak kita. Tapi dengan Nabi SAW, dengan kitab-kitabnya itu semua terkuak sifat-sifatnya, mananya pengetahuan dia terhadap Nabi SAW, hakikat Nabi SAW itu lebih daripada pengetahuan dia terhadap hakikat dia terhadap anak-anaknya. Jadi maknanya sangat-sangat mendalam ilmunya. Namun karena permusuhan yang luar biasa, keingkaran yang luar biasa, jadi dia pun tidak ikut. Nah, poinnya adalah dua ayat yang terakhir tersebut adalah akibat ya. Dua ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi adalah akibat bahwasanya tak selamanya orang yang berilmu, tak selamanya orang yang berharta, tak selamanya orang yang memiliki kedudukan itu ujungnya baik. Ini Yahudi dan Nasrani ini menguasai, kepandaian dia, dunia dan seterusnya menguasai. Tapi ujung-ujungnya seperti yang tadi kita bacakan, tidak beriman kepada Nabi SAW. Itu poinnya. Sehingga balik lagi kepada tajuk atau poin pembahasan daripada masalah yang ketujuh atau pembahasan yang ketujuh daripada masail jahiliyah adalah mereka berdalil bahwa kebenaran adalah ketika yang mengikutinya kaum yang telah diberi kekuatan dalam pemahaman, perbuatan, memiliki kerajaan, harta dan kedudukan. Jadi ukuran seperti itu sekali lagi tidak menjadi ukuran mutlak. Tidak menjadi ukuran mutlak. Jadi ini sebagai timbang-timbang kita dalam bahasanya berselancar dalam dunia internet dan seterusnya. Jadi karena itu yang paling selamat sekali adalah bertanya sebelum kita mau mendengar dengan serius begitu ya. Nah, ini kadang-kadang sering kita nasihati, jangan coba-coba main api. Jangan coba-coba main api dengan syubhat-syubhat yang ada, itu kan main api namanya. Coba-coba. Akhirnya terkena juga, terbakar juga. Nah, jadi banyak di antara kita yang kok bagus Ustadz ini ya, begitu. Tadi seperti mungkin kita pakai bahasanya Imam Zahabi tadi mensifatkan Wasil itu al-baligh, al-fawwah, begitu kan, orator, begitu kan. Jadi dia ahli bahasa dan juga orator. Ini bagus, ini retorikanya bagus, ya mudah difahami. Tapi kalau tak jelas, ini apakah dia betul-betul mengikuti sunnah apa tidak, begitu kan? Itu jangan main-main api maksudnya. Apalagi si YouTube, si Facebook ini kan sekali kita tengok dia, nanti datang lagi dia dengan topik yang lain juga, menarik pula topiknya kan? Gitu. Tak cukup sampai di situ, muncul lagi kawan-kawannya. Biasanya kalau ustadz itu berkawan dengan yang dengan ustadznya sekali ini yang lain, muncul lagi yang lain begitu. Oleh karena itu, kalau masih belum jelas siapa dia, gitu kan, maka janganlah terpedaya dengan banyaknya subscribe-nya, dengan banyaknya followernya, viewersnya, dan juga yang lain-lainnya. Kalau kita berbicara konteks di zaman ini, konteks zaman ini kan dunia digital seperti ini kehidupan kita kan. Jadi kita tengok subscribe-nya udah 10 juta nih Ustaz, berarti bagus. Itu sangat-sangat keliru dalam hal dalam hal agama. Taib. Jadi itu dia
Jadi tetap pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Manhaj itu harus memang betul-betul kita pegang sebagai pijakan dimanapun kaki kita berpijak, di situ prinsip kita pegang, prinsip kita tegakkan. Ya, jangan sampai seperti tadi, ya, masuk kandang kambing dia ngembek, masuk kandang ayam dia mengokok, masuk kandang mana saja dia sesuaikan diri, begitu kan? Kalau dia tidak bisa bersuara sesuai dengan suara kandangnya tersebut, dia senyap, gitu kan? Yang penting dia selamat. Itu tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi prinsip itu kita bawa sampai mati, gitu kan, dengan harapan bahwasanya itu yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan umur kita ini pendek, umur kita ini terbatas, maka jangan sampai keterbatasan umur tersebut kita linglung dalam kehidupan ini. Taib. Kiranya sampai di sini ya kita punya bahasan. Taib. Jadi untuk bahasan selanjutnya kita akan bahas biidznillah taala masalah yang ke-8 daripada sifat-sifat ahlul jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjauhkan kita dari semua sifat-sifat ini dan menjauhkan keluarga kita dan juga kaum muslimin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.